A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Wa may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah segala puji syukur mari senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia nikmat yang diberikan kepada kita, khususnya nikmat iman, Islam, nikmat kesehatan, kesempatan, sehingga kita bisa melaksanakan semua perintah-perintah Allah, kewajiban-kewajiban dari Allah, termasuk di dalamnya adalah saum Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini memberikan semua pahala kepada kita sebagai pelaku Ramadan, yaitu yang berpuasa di dalamnya. Semoga Allah memberikan maghfirah, itu yang paling penting, kepada kita semua lantaran puasa yang kita lakukan. Shalawat dan salam semoga tetap terlimpah tercurah selalu kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mari kita awali kajian tadabbur Quran kita ini dengan terlebih dulu kita membacakan kitab, yaitu suratul Fatihah. Semoga pertemuan ini menambah iman kita, takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga amal-amal soleh yang lainnya. Dan tentunya Allah menurunkan barokah rahmat kepada kita semua. Bi barokatillahi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebelum kita mulai, saya akan menyampaikan satu kisah terkait pahala atau keutamaan puasa Ramadan. Ada salah seorang sahabat itu bermimpi di zaman Nabi, di zaman Rasulullah. Ada seorang sahabat itu bermimpi melihat dua saudara kakak beradik itu berjuang bersama Rasulullah ingin mendapatkan syahid. Singkat cerita bahwa dua orang ini benar, dia ikut perang bersama Rasulullah, kemudian yang satunya syahid lebih dulu, kemudian yang satunya syahidnya karena sakit. Kemudian sahabat yang bermimpi ini melihat dua sahabatnya tadi yang sudah syahid itu berada di taman-taman yang sangat indah.
karena pahala syahid itu kan surga. Gitu. Ya, sahabat ini iri artinya itu ingin juga mendapatkan pahala seperti itu. Gitu. Namun ketika mau masuki pintu surga Allah, sahabat ini tidak melihat dua orang yang syahid tadi. Loh, katanya orang yang sudah syahid itu masuk surga, kok saya tidak melihat dua orang tadi gitu. Ya, ternyata didahului ada seseorang yang sudah lebih dulu ada berada di pintu surga. Ya, jadi sahabat tadi celingak-celinguk itu toleh kanan toleh kiri nyari dua sahabatnya yang syahid tadi, kok belum ketemu gitu. Nah, akhirnya terbangun ini sahabat ini dari mimpinya. Penasaran, beliau bertanya ke sana kemari dan sebagainya gitu ya. Apa mimpi itu maknanya gitu. Sampai kemudian terdengar oleh Rasulullah SAW. Kemudian sahabat ini yang mimpi tadi dipanggil oleh Rasulullah, "Wahai fulan, apa yang membuat kamu gelisah dan penasaran seperti ini?" Terus diceritakan mimpi itu kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah menjawab, "Ketahuilah bahwasanya orang yang sudah berada di pintu surga itu adalah orang yang mendapatkan ketemu bulan Ramadan dan dia melaksanakan saum Ramadan itu." Jadi artinya bahwa ternyata puasa bulan Ramadan yang kita lakukan dari tahun ke tahun itu dikisahkan dari mimpi sahabat itu, kemudian dijelaskan oleh Nabi, itu bisa mendahului masuk ke surganya Allah dibanding dengan orang yang mati syahid. Gitu. Jadi betapa sangat besar Bapak dan Ibu sekalian pahala puasa ini. Gitu. Tapi masih banyak orang muslim ya, yang tidak melaksanakan puasa. Gitu. Masya Allah ya. Dan puasa itu sendiri sebenarnya adalah Allah sendiri yang akan memberi balasan. Puasa itu hanya untukku dan aku yang akan membalasnya, kata Allah. Jadi kalau yang langsung ditangani oleh Allah ya kayak apa itu pahala besarnya orang yang berpuasa itu. Makanya wajar kalau orang yang berpuasa Ramadan itu lebih dulu memasuki surganya Allah dibanding orang yang syahid tadi, yang dua orang yang syahid tadi. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ya kita harus semangat tentunya menjalankan ibadah saum ini supaya kita mendapatkan pahala sebagaimana yang dijelaskan oleh Rasulullah tadi, ya, bahwa akan lebih cepat memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, tentunya puasa yang kita lakukan puasa yang memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku gitu. Kalau kita dapat hadiah, artinya memenuhi syarat-syarat, yaitu hak-hak Ramadan itu apa? Ya, tidak hanya menahan lapar dan haus saja, tetapi juga kita harus mampu mengendalikan panca indera, ya, mata, telinga, kemudian mulut, dan juga hati. Itu harus benar-benar kita zerokan, kita poskan, kita ikat gitu. Jangan sampai ke liar sebagaimana di luar Ramadan. Nah, baik Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, itulah sedikit cerita kisah tentang betapa besar pahala orang yang melaksanakan ibadah saum Ramadan.
Baik Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kita akan lanjutkan sampai ayat berapa B? 82, yaitu Al-Anbiya 82. Seperti biasa kita akan baca terlebih dulu beberapa ayat sebelum kita sama-sama tadabbur. Al-Anbiya 82. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minasy syayathini man yaghusuna lahu wa ya'maluna amalan duna dzalik. Wa kunna lahum hafidhin. Wa ayyuba idh nada rabbahu anni massaniyadh-dhurru wa anta arhamur rahimin. Fastajabna lahu fakashafna ma bihi min dhurri wa atainahu ahlahu wa mithlahum ma'ahum rahmatan min indina wa dzikra lil abidin. Wa Ismaila wa Idrisa wa dzal kifli kullum minas sabirin. Wa adkhalnahum fi rahmatina innahum minas salihin. Sadaqallahul adzim. Alhamdulillah Bapak Ibu, kita telah membaca 5 ayat. Pada ayat terakhir kemarin, minggu kemarin ya, Allah memberikan semacam mukjizat ya kepada Nabi Sulaiman alaihissalam, di mana Allah menundukkan angin ya. Sebelumnya Allah juga menjelaskan mukjizat kepada kita tentang Nabi Daud, di mana besi itu dilunakkan oleh Allah kepada Nabi Daud ya. Dan Nabi Daud itu ya pekerjaannya adalah membuat
baju-baju perang dari besi. Besi itu kalau di tangan Nabi Daud itu seperti kalau kita pegang tanah liat, gitu ya. Kita bisa nggak kayak gitu, pegang besi kayak tanah liat ya? Nggak bisa, keras kan. Tapi tidak ya bagi Nabi Daud, karena memang itu mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Daud. Sehingga besi yang dipegang di tangan beliau itu seperti memegang tanah lunak. Itu mukjizat. Kalau bukan mukjizat tidak bisa. Dan itu mukjizat itu nggak bisa dipelajari, karena itu karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak bisa dipelajari. Istilahnya Allah memberikan pakaian kun fayakunnya kepada Nabi dan Rasul. Kalau Allah mengendaki sesuatu kan cukup mengatakan apa Pak? Kun fayakun kan gitu, maka terjadilah apa yang dikehendaki oleh Allah. Nah, mukjizat itu ya kun fayakunnya Allah. Kalau bisa dikatakan analogiknya Pak ya. Diberikan kepada Nabi dan Rasulnya Allah. Ya, mukjizat itu sesuatu yang di luar kebiasaan manusia. Jadi tidak dimiliki oleh sembarang orang. Itu Nabi. Baik, kita lanjutkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa minasyayatini may yahusunalah wa ya'maluna amalan duna dzalik wa kunna lahum khafidin. Wa minasyayatin, ya. Dan juga kami tundukkan, ini kan mengacu pada ayat sebelumnya. Ya, kalau ayat sebelumnya itu Allah menundukkan apa Pak? Angin kepada Nabi Sulaiman. Angin harus tunduk patuh terhadap perintah Sulaiman, gitu. Karena itu sudah perintah Allah. Kalau perintah Allah pasti dituruti, gitu. Tunduknya angin bukan tunduknya kepada Sulaiman, tetapi tunduk karena perintah Allah. Maka ketika Nabi Sulaiman itu diberi kuasa penuh oleh Allah untuk menggerakkan angin, angin harus manut, gitu. Berdasarkan menurut apa yang diperintah oleh Sulaiman. Nah sekarang ini ya, ayat yang baru kita baca itu adalah Allah menundukkan syaitan, ya, kepada siapa? Nabi Sulaiman. Mayahusuna lahu, ya, yang menyelam untuknya, untuk Nabi Sulaiman, gitu. Sampai syaitan pun ditundukkan, ya, oleh Allah untuk Nabi Sulaiman. Jadi syaitan itu harus tunduk patuh kepada perintah Nabi Sulaiman. Maka pada zaman Nabi Sulaiman itu kalau ada syaitan yang tidak tunduk patuh, ditangkap, dipenjara. Ditangkap dan dipenjara. Ya, di akhir zaman ini nanti syaitan yang sekarang itu dipenjara oleh Nabi Sulaiman itu nanti akan dikeluarkan oleh Dajjal. Akan dikeluarkan oleh Dajjal, dan nanti syaitan yang dikeluarkan oleh Dajjal itu membantu Dajjal di akhir zaman. Sehingga akhirnya Dajjal itu punya kekuatan yang luar biasa sekali. Nanti Pak ya, di akhir zaman itu akan muncul Dajjal. Salah satu tugas Dajjal itu ya melepaskan setan-setan yang dipenjara di zaman Nabi Sulaiman. Dan ditundukkanlah, yaitu para setan, ya, untuk menyelam. Untuk siapa? Lahu, ya, Nabi Sulaiman. Tugasnya apa? Ya, menyelam, mencari mutiara yang ada di dasar laut. Kita tahu Pak cerita tentang Nabi Sulaiman terkait dengan Ratu Bilqis, pernah dijelaskan ya, paling tidak pernah disinggung ya dulu oleh kita.
Ada seorang ratu perempuan, namanya Ratu Bilqis. Dia punya kerajaan besar zaman dulu ya. Kerajaannya namanya Kerajaan Saba. Dipimpin oleh seorang ratu namanya Bilqis, perempuan. Cantiknya ya luar biasa, Pak. Ya. Dia ini ingin menyaingi Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu di samping raja juga sebagai seorang nabi. Ingin menyaingi Nabi Sulaiman dan ingin merayu Nabi Sulaiman untuk tunduk di bawah kekuasaannya. Maka dalam rangka untuk merayu Nabi Sulaiman ini, entah apa itu emas, intan, mutiara dikumpulkan untuk menyuap Nabi Sulaiman supaya apa, tunduk kepada dirinya. Tapi dia tidak tahu siapa yang dihadapinya. Yang dihadapinya adalah seorang nabi. Ya. Burung-burung pun juga akan ditundukkan oleh Allah kepada Nabi Sulaiman kan. Informasi tentang Ratu Bilqis ini diketahui oleh burung but-but ini. Kemudian melaporkan kepada Nabi Sulaiman bahwa di sana ada, di negeri Sabah ada seorang ratu namanya Bilqis, dia masih kafir ya. Dia ingin kemudian menundukkan Nabi Sulaiman. Dengan bala tentara pasukannya tentunya ngelurut ke kerajaan, ngeluruk itu ngontrok ya kalau bahasa kitanya, ke kerajaan Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman lebih tahu bahwa Ratu Bilqis ini akan datang ke kerajaannya. Gitu kan ceritanya ya. Ya, kemudian Nabi Sulaiman itu memerintahkan ya kepada jin ya membuat sandiwara lah. Siapa yang bisa memindahkan kerajaan Ratu Bilqis dihadapkanku ya, ngacung. Kalau bahasa kitanya begitu. Maka ada dari golongan jin, Pak. Dari golongan jin, Ifrit, dia angkat tangan. Labaik, saya paduka. Saya akan bisa memindahkan kerajaan Ratu Bilqis sebelum Tuan cengkat. Cengkat itu apa? Berdiri dari tempat duduk Tuan. Bukan hebat itu. Bisa memindahkan kerajaan Ratu Bilqis di hadapan Nabi Sulaiman dalam waktu sangat singkat sebelum Nabi Sulaiman itu berdiri dari singgasana kerajaannya. Hebat. Ya. Tapi ada yang lebih cepat lagi, Pak, yaitu seorang yang alim. Nah, kalau seorang alim itu berarti dari golongan mana, Pak? Manusia. Angkat tangan. Labaik paduka ya Tuan. Saya akan pindahkan kerajaan Ratu Bilqis sebelum mata Tuan berkedip. Wah, lebih cepat lagi itu. Ini orang berilmu. Jadi nggak bisa, dia nggak apa, orang yang usulan yang pertama tadi masih lebih lama daripada yang orang yang berilmu itu. Singkat cerita ya akhirnya ya Ratu Bilqis itu dipindah dengan cara seperti itu. Gitu. Akhirnya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah ya, datang itu Ratu Bilqis beserta para pasukannya. Kaget takjub ya di hadapan Raja Sulaiman. Dikiranya dengan sogokan emas, intan, perak, kemudian luluh Nabi Sulaiman, tidak. Ya. Enggak, itu kecil bagi Nabi Sulaiman, bukan apa-apa. Akhirnya ya Ratu Bilqis itu menyadari kesalahannya dan akhirnya dia masuk Islam, Bapak-bapak dan Ibu sekalian ya. Singkat ceritanya begitu. Ini menandakan bahwa Nabi Sulaiman itu diberi mukjizat yang sangat luar biasa sekali yang tidak pernah akan diberikan nabi-nabi sebelum maupun sesudah. Ya. Termasuk yang diberikan kepada Nabi Muhammad. Itu hebatnya Nabi Sulaiman alaihi salam. Ya. Semua ditundukkan oleh Allah untuk Nabi Sulaiman. Angin, ya, burung-burung atau binatang-binatang itu, ya, sampai setan pun ditundukkan. Nah, jadi gitu.
Jadi dan ditundukkan pula sebagian dari syaitan ya untuk menyelam ya, untuk keperluan Nabi Sulaiman. Wa ya'maluna amalan duna dzalika, dan melakukan amalan-amalan selain itu. Wa kunna, dan adalah kami, kata Allah, lahum hafizin, ya, kepada mereka itu menjaga. Jadi Allah maksudnya kamilah yang menjaga mereka, ya. Allah lah yang menjaga ya Nabi Sulaiman alaihi salam. Wa ayyuba idnada rabbuhu, wa ayyuba, dan ingatlah cerita atau kisah tentang Ayyuba, Nabi Ayub. Nabi siapa Pak? Nabi Ayub, ya. Cerita Nabi Ayub pernah kita juga singgung ya. Bagaimana Nabi yang memiliki kesabaran yang sangat tinggi. Nabi Ayub ini diuji oleh Allah dengan ujian yang sangat luar biasa sekali, yaitu ujian sakit. Sebelumnya Nabi Ayub ini ya kaya raya Pak, ya, sawah ladang ternaknya, ya, istrinya, anak-anaknya banyak. Nah, diuji oleh Allah, kemudian harta bendanya dipretelin satu-satu oleh Allah, ya, binatangnya satu-satu itu habis, ya. Yang kemudian Nabi Ayub dikasih sakit, itu sakit lepra Pak, ya, sakit abot kan, itu sakit berat, tinggal disisakan oleh Allah itu mulut dan hatinya. Namun begitu, Masya Allah Pak, bagaimana kesabaran, ketabahan, keistiqomahan Nabi Ayub alaihissalam, penyakit yang begitu berat, harta bendanya ludes, termasuk keluarganya ludes, termasuk juga saudaranya itu mengucilkannya. Itu dihadapi dengan kesabaran yang sangat besar oleh Nabi Ayub alaihi salam. Sampai-sampai saudaranya itu nggak mau lihat Pak. Karena apa? Karena ya namanya juga sakit lepra, itu tinggal hati dan mulutnya saja, itu seluruhnya itu ya membusuk dan mengeluarkan bau yang sangat tidak enak itu. Ya wajar kalau kemudian orang menjauh dari Nabi Ayub alaihi salam. Sampai dua saudaranya itu nggak bisa mendekat. Sampai dua saudaranya ini punya prasangka buruk kepada Nabi Ayub. Seandainya Nabi Ayub punya sedikit kebaikan saja kok kayaknya nggak akan sakit seperti ini. Sampai dituduh seperti itu Nabi Ayub oleh saudaranya. Mendengar itu, ya, mendengar sangkaan saudaranya itu, Nabi Ayub itu kemudian berdoa kepada Allah, sujud langsung, ya, dan tidak akan mengangkat kepalanya sebelum Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan sakit. Ya, singkat cerita, akhirnya yaitu Allah mengabulkan doa Nabi Ayub gitu. Nah, saya bacakan ya selanjutnya. Wa ayyuba idznada, dan ingatlah kisah Nabi Ayub ketika dia berdoa rabbahu, kepada Tuhannya, yaitu kepada Allah. Ani, sesungguhnya aku, kata Nabi Ayub Pak, masani al-surru, ditimpa sakit. Zuru itu kemudaratan. Ya, maksudnya di sini adalah sesungguhnya aku ditimpa sakit. Sakitnya apa? Yaitu tadi sakit lepra tadi Pak, yang dialami oleh Nabi Ayub. Wa anta arhamur rahimin, dan engkau ya Rabb Maha Penyayang dan Maha Pengasih, atau Maha Pengasih dan Penyayang. Meskipun diuji dengan sakit yang begitu hebat, tapi tidak kemudian membuat Nabi Ayub berputus asa, ngeluh, ngersulo, ya, menyalahkan takdir, tidak. Justru yang keluar dari mulut Nabi Ayub alaihi salam itu syukur demi syukur, karena
nikmat yang Allah berikan itu lebih besar daripada sakit yang dideritanya. Gitu Pak. Nah akhirnya apa? Bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah, Allah kemudian mengijabah doa Nabi Ayub tadi. Ya, ayat berikutnya mengatakan fa'astajab lana lahu. Ya. Fa'astajabna lahu. Lalu kami sembadani atau ijabah lahu kepadanya, yaitu kepada Nabi Ayub. Apa yang diijabah? Ya doanya. Doanya apa Nabi Ayub? Supaya sembuh. Nah, akhirnya Bapak dan Ibu sekalian, ya, itu sakitnya Nabi Ayub itu disembuhkan oleh Allah. Ya, tubuhnya kembali normal, utuh, sempurna, bahkan lebih bagus sebelum beliau sakit. Ya, pada saat itu, ya, datang istrinya menengok, istrinya itu pangling itu ya lupa ini siapa, orang yang sakit kemana gitu. Yang didapati adalah orang yang parasnya bagus gitu. Istrinya tanya kepada ada orang yang ada di situ, padahal yang ada di situ cuma Nabi Ayub, yang lainnya tidak ada. Istrinya itu bingung, kemanakah gerangan orang yang kemarin-kemarin tidur di sini, artinya yang sakit itu. Bertanya kepada orang yang ada di situ, padahal itu adalah suaminya Nabi Ayub. Celaka kamu wahai istriku, aku ini suamimu Nabi Ayub gitu. Nggak percaya gitu, nggak percaya. Nah, sampai 2 kali akhirnya tahu bahwa oh ya benar, berarti itu adalah suamiku yang telah disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, akhirnya istrinya ini pun juga dikisos oleh Nabi Ayub karena pernah meninggalkan dirinya. Dikisos itu artinya dipukul ya, sebagai kafarah atas tindakannya meninggalkan suaminya tadi. Nah, singkat cerita Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, Nabi Ayub itu kan kaya raya sebelumnya. Sampai kemudian kondisi Nabi Ayub alaihissalam itu dipulihkan oleh Allah sebagaimana sedia kala. Ya. Nah, ditawari Nabi Ayub oleh Allah, "Baik Ayub, ini loh keluargamu yang sudah meninggal itu sekarang ada di surga. Bagaimana menurutmu, apakah ini harus saya kembalikan kepadamu sehingga bersama kumpul dengan kamu, ya, ataukah dia tetap biar di surga dan kamu akan nanti gantikan, ya, keluargamu dengan keluarga yang baru?" Akhirnya Nabi Ayub menjawab, biarkan mereka di surga. Nah, akhirnya kemudian Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, keluarga Nabi Ayub kembali. Artinya Allah memberikan keturunan yang baru dengan jumlah yang sama, bahkan lebih banyak. Nah, itulah Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kisah tentang Nabi Ayub. Itu hikmahnya apa? Hikmahnya bahwa ya sakit, ya sehat itu adalah ternyata ujian dari Allah Subhanahu wa taala, sejauh mana manusia itu imun atau tahan istiqomah terhadap ujian itu. Ternyata ujian itu memiliki batas waktu yang sudah ditentukan oleh Allah. Kalau batas waktunya sudah berakhir, maka ujian itu pun akan berakhir. Sebagaimana ujian yang diberikan Allah kepada Nabi Ayub. Itu adalah mengandung pelajaran, ya, seperti itulah siklus kehidupan manusia, ya, akan selalu seperti itu. Diuji oleh Allah dengan ujian yang enak, dengan ujian yang tidak enak tadi. Itu terus digulirkan. Ketika kita diuji oleh Allah, maka ya rumus untuk menghadapi ujian itu adalah kesabaran. Sebagaimana sabarnya Nabi Ayub diuji oleh Allah. Dan setelah waktunya habis, itu diganti oleh Allah yang lebih baik. Percaya deh Pak. Orang yang sakit itu Pak, orang yang sakit, kita kan pasti sakit, ya. Itu sebenarnya adalah Allah ingin mengganti sel-sel tubuh kita yang rusak kemudian dengan sel-sel tubuh yang baru, ya. Makanya dibuat sakit. Makanya orang yang baru sembuh daripada sakit itu Allah telah mengganti darah dan daging yang baru.
Ya, makanya sakit itu anugerah sebenarnya. Ya. Sakit itu anugerah kalau kita tahu. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, mari kita melihat, mengambil ibrah dari kisah Ayub ini, ya, bahwa perlunya kita sabar di dalam menghadapi ujian di dalam hidup ini. Nah, itu banyak kisah Nabi Ayub. Jadi fastajabna lahu fakasafna ma bihi min dzurri. Fakasafna, lalu kami hilangkan, ya, ma bihi, apa-apa yang ada pada diri Nabi Ayub, yaitu sakitnya tadi, Pak, ya. Min dzurri, jadi berupa sakitnya tadi. Akhirnya dihilangkan oleh Allah, disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala sakitnya Nabi Ayub. Wa atainahu ahlahu, dan kami berikan kepada Ayub ahlau, yaitu keluarganya. Ya, jadi dikembalikan lagi. Maksudnya dikembalikan lagi itu mulailah kemudian Nabi Ayub mempunyai keturunan berikutnya, gitu. Wa mislahun, yang jumlahnya sama dengan yang meninggal tadi, ya Pak, ya. Ma'hum, bersama mereka, rahmatan, sebagai rahmat, min indina, dari sisi kami, wa dzikra lil alamin, dan peringatan bagi orang-orang, dan peringatan bagi lil abidin, hamba-hamba Allah, ya, termasuk kita. Artinya bahwa kisah Nabi Ayub itu hendaklah jadikan peringatan itu hendaklah kita menjadikan pelajaran. Itu loh, ada kisah dulu Nabi Ayub yang diuji Allah dengan ujian yang tidak enak, tetapi dia sabar. Karena berkat kesabarannya, maka Allah sembuhkan sakitnya dan Allah kembalikan keluarganya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau Allah menguji kita bukan berarti Allah itu enggak suka kepada kita. Tidak. Sebenarnya Allah itu sayang kepada kita. Makanya diuji dengan sakit tadi. Karena Allah ingin mengganti yang lebih baik untuk diri kita. Itu harus kita punya pemahaman kayak begitu, Pak. Kalau tidak, dan nanti sudahlah sakit, ya, tambah sakit nanti. Maksudnya adalah ketika diuji Allah dengan sakit, terima, ya, ikhlas, karena nanti pada akhirnya diganti oleh Allah yang lebih baik. Kalau tidak, itu akan sudah sakit kemudian tambah sakit lagi, dan itu tentunya tidak kita inginkan. Maka kalau dikasih sakit jangan ngeluh, jangan menggerutu, apalagi sampai kemudian menuduh Allah tidak sayang kepada kita. Jangan sampai itu terjadi. Nah, itu kalau itu terjadi, waduh, bahaya, Pak. Tidak menerima takdir atau ketentuan Allah. Padahal orang beriman itu kan beriman kepada apa? Salah satunya beriman kepada qada dan qadar atau takdir tadi. Kalau nggak beriman, nggak percaya, nggak mau terima dengan takdir, berarti nggak beriman. Kalau begitu berarti cacat imannya. Jangan sampai kemudian iman kita menjadi cacat. Naudzubillah min dzalik. Sakit itu anugerah. Sebagaimana sehat juga anugerah. Kita harus pintar, pandai mensikapinya. Kalau dikasih genang kesehatan, ya kita syukuri. Dan kesehatan itu kemudian kita bisa beribadah, beramal, ya. Sakit, ya kita sabari, ya, karena Allah hendak menggugurkan dosa-dosa kita. Semuanya rahmat itu, Pak, dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita sakit diampuni dosa kita oleh Allah, itu kan rahmat. Itu kan enak sebenarnya. Ya. Maka terima dengan ikhlas. Nah, itu hikmah yang harus kita ambil dari kisah Nabi Ayub alaihi salam. Wa Ismail wa Idris, dan juga ingatlah kisah Nabi Ismail dan Nabi Idris. Wa Dzulkifli, dan kisah Dzulkifli. Kalau Dzulkifli itu bukan nabi karena tidak ada keterangan nabi, tapi orang yang soleh, Pak, ya. Dzulkifli namanya. Ingatlah kisah Nabi Ismail dan Nabi Idris, dan juga tentang Dzulkifli.
kullu minas sabirin, semuanya mereka itu ya termasuk orang-orang yang soleh. Artinya ya ikutilah ya contoh-contoh orang soleh yang disebutkan Allah dalam Al-Quran ini. Ya, yang kita tahulah Nabi Ismail itu anaknya Nabi Ibrahim. Ya, seorang anak yang soleh karena nurut patuh terhadap perintah Allah ketika disembelih, itu kemudian nolak enggak, malah bersilahkan, ya silahkan kalau itu memang perintah Allah abah laksanakan. Ini ketaatan seorang anak kepada ayahnya Nabi Ibrahim ketika ada perintah Nabi Ibrahim harus menyembelih dia gitu. Enggak lari, kemudian enggak nanya kenapa sih harus enggak. Ya, yang ia lihat bahwa itu perintah Allah. Kalau perintah Allah enggak perlu nanya. Ya silahkan abah laksanakan kalau itu perintah Allah. Itu masya Allah ya. Ini anak soleh itu seperti itu. Ya. Ya kalau kita punya anak soleh kemudian disuruh sholat langsung sholat, itu kan enak, seneng gitu artinya. Ya. Maka harus kita didik anak-anak kita itu menjadi anak-anak yang soleh. Wa adkhalnahum, dan kami masukkan mereka siapa? Ya orang-orang yang disebut Allah, termasuk Nabi Ismail, Nabi Idris, Zulkifli, Nabi Sulaiman, Nabi Daud, ya, Nabi Zakaria, Nabi Ayub. Itu yang dimaksud Pak ya. Itu wa adkhalnahum fi rahmatina. Ya. Dan mereka kami masukkan fi rahmatina, ke dalam rahmat kami. Jadi mendapatkan rahmat Allah. Kalau ingin tahu seperti apa sih Allah merahmati orang-orang model apa sih? Ya para nabi, para rasul, para siddiqin, ya para orang-orang soleh. Itu orang-orang yang dirahmati oleh Allah. Berarti kita juga bisa mendapatkan rahmat dari Allah dengan cara ya menjadi orang yang soleh tentunya kalau kita manusia yang beriman. Ya, akan selalu mendapatkan rahmat Allah. Innahum minas sholihin, sungguhnya mereka adalah orang-orang yang soleh. Wa dzannuni, dan juga kisah tentang Zunnun. Zunnun ini siapa? Zunnun ini adalah Nabi Yunus alaihi salam. Ceritanya bagaimana? Idzahaba mukhaziban, ketika dia pergi sambil marah. Fadhanna, lalu dia menyangka allan naqdiru alaihi. Nah, sambil pergi marah ya, mengira bahwa kami tidak akan mempersempit dirinya. Maksudnya begini. Nabi Yunus alaihissalam sebagaimana nabi-nabi yang lain punya tugas atau misi, yaitu berdakwah, mendakwai kaumnya. Gitu Pak ya. Dan kita sama-sama tahu setiap kaum yang didakwai nabinya gimana Pak? Nolak. Nolak, tidak mau, tidak terima. Disuruh menjadi benar itu loh enggak mau manusia itu. Ya, selalu menolak. Begitu juga dengan ketika Nabi Zunnun atau Nabi Yunus ini diperintah Allah untuk mendakwai kaumnya supaya beriman kepada Allah, kaumnya nolak, tidak mau. Gitu. Nah, karena tidak mau ini, Nabi Yunus alaihissalam, istilah Sundanya itu pundung. Pundung itu apa? Marah. Ya. Kemudian berniat meninggalkan kaumnya ini. Ya. Karena merasa ya gimana ya, nggak mau beriman ya buat apa, tinggal aja deh, kayak gitulah kurang lebih ya. Nah, atas tindakannya itu Bapak-bapak dan Ibu sekalian ya, Nabi Yunus ini dihukum oleh Allah. Ya, kita sama-sama mengetahui kan bahwa Nabi Yunus itu nabi yang ditelan ikan paus ya, karena
ya itu tadi meninggalkan kaumnya kan, tidak mau didakwai tadi. Gitu. Wadzannuni idhaba mughadiban. Dan ingatlah Zunnun ketika dia pergi sambil marah. Fadzanna, lalu dia menyangka allan naqdiru alaihi, bahwasanya kami tidak akan mempersempit gerakannya, ya. Fanada, ya, fi zuluma, lalu dia menyeru atau berdoa fi zuluma, di dalam kegelapan. Apa doanya? Allah ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ya, sesungguhnya tidak ada Tuhan, tidak ada ilah kecuali Engkau ya Rabb. Maha suci Engkau ya Rabb, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Ketika Nabi Yunus Zunnun ini pergi meninggalkan umat karena tidak mau didakwai, yaitu dikasih pelajaran oleh Allah Nabi Yunus ini. Ya, ketika dia naik perahu ingin meninggalkan kaumnya di tengah laut, ya, di tengah laut perahu ini kelebihan muatan, Pak. Kelebihan muatan. Kalau harus ada yang dikorbankan, harus ada yang dilempar ke dalam laut. Kalau tidak nanti semua orang yang di kapal itu tenggelam. Akhirnya supaya adil dibuat undian. Ya. Sekali undi yang keluar adalah nama Nabi Yunus. Ya. Diundi lagi yang keluar nama Nabi Yunus. 3 kalinya diundi sama yang keluar adalah nama Nabi Yunus. Akhirnya mau nggak mau ya mereka harus melemparkan Nabi Yunus ke laut. Ya, akhirnya dilemparkanlah Nabi Yunus ke laut. Itulah bagaimana cara Allah menghukum hambanya ketika lari dari tanggung jawab. Pundung tadi. Makanya kalau kita berdakwah nggak boleh pundungan. Nggak boleh pundungan. Ya. Saya mau perasaan berdakwah sudah sering ya, tapi sedikit yang mau gitu maksudnya. Itu nggak boleh pundung. Ya biarin aja. Ya meskipun yang mendengarkan satu itu tetap pahalanya. Tetap mendapatkan pahala. Jadi nggak boleh pundungan. Kalau pundung ya nanti diancam seperti kasus Nabi Yunus ini. Gitu. Nah, akhirnya Pak, benar Nabi Yunus dilempar di laut. Kapal pun berjalan lancar, aman gitu. Karena memang target Allah itu memberi pelajaran kepada Nabi Yunus supaya ya jangan seperti itu gitu. Jangan gampang pundungan. Umat itu ya begitu, harus sabar menghadapi umat itu. Gitu. Ya pokoknya tugasmu itu menyampaikan titik. Mereka itu beriman atau tidak, bukan urusanmu Yunus. Bukan urusanmu, kamu jalankan aja gitu. Gitu. Ya, akibat pundungnya Nabi Yunus ini, kemudian Nabi Yunus dihukum oleh Allah, yaitu dilempar di tengah laut, dan di tengah laut itu Nabi Yunus dimakan ikan paus. Ikan paus pun juga disuruh oleh Allah, dan ikan paus ini datangnya dari laut hitam, bukan sembarang laut. Digerakkan oleh Allah laut hitam ini, paus yang ada di laut hitam itu, untuk menangkap Nabi Yunus, dimakan itu. Ya, tidak ditelan karena perintah Allah jangan kamu makan, itu nabiku. Kamu telan aja, taruh di paruhmu gitu. Kurang lebih gitu bahasa kitanya mah. Akhirnya ditelan, akhirnya ada di dalam perut ikan paus Nabi Yunus itu. Menyadari akan kesalahannya itu, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ya. Sadar itu akhirnya setelah ada di dalam perut ikan laut, berada di 3 kegelapan, Pak. Kegelapan di dalam peraniku, kegelapan di dalam perut ikan, kegelapan di dalam dasar samudra, kegelapan di bawah malam hari. Berarti sangat gelap banget itu. Ya, menyadari karena salah lari dari tanggung jawab dakwah tadi, kemudian ya berdoalah Nabi Yunus dengan doa ini. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Nah, ada hadis tentang manfaat fadilah doa ini begini, Pak. Barang siapa yang kemudian ditimpa suatu masalah, apapun masalahnya, Pak ya, ini hadisnya sahih. Barang siapa yang ditimpa apapun masalahnya, kemudian dia mengucapkan doa ini,
maka insya Allah Allah akan menghapus atau menghilangkan masalah yang ada pada dirinya. Itu. Kita itu Bapak tanpa sadar kadang-kadang kita ya sering berbuat dosa, sering menggerutu, ya, sering nggak terima, sering marah-marah sendiri, sering tidak terima dengan kondisi keadaan, marah tanpa sebab dan sebagainya. Itu kan sering gitu, model gitu. Nah, untuk itu ya sering-seringlah baca doa ini. Karena tidaklah orang yang membaca doa ini melainkan Allah akan ijabah apa kebutuhannya. Nah, sekarang ini berarti ada satu ilmu lagi bagi kita. Ya. Satu tadi ilmu bersabar, yang kedua ini ada cara ini untuk keluar dari kesusahan. Yaitu doa ini, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Kalau doa Bapak dan Ibu hanya jangan cukup sekali, berdoa sekali kemudian sorenya selesai masalahnya, enggak. Doa itu harus diulang-ulang, harus diulang-ulang. Sebagiannya zikir, jadikan doa itu zikir, ya. Terus berapa kali Pak Ustadz? Sebanyak-banyaknya, sesering kali. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Ya, sembari sambil ya kita itu menyadari kesalahan kita banyak dosa, ya. Maka ya tebusannya dengan doa itu. Menghibah kepada Allah dengan menyatakan doa ini. Dengan ikhlas tentunya doanya ya. Semoga Allah lekas segera mengangkat masalah-masalah yang ada pada diri kita. Nah, itu kisah terkait dengan Zunnun yang nama lain daripada Nabi Yunus alaihi salam. Ya, fanada fi zulumati tadi sudah ya. Ketika dia berdoa di dalam kegelapan, maksudnya kegelapan dalam perut ikan, kegelapan dalam laut hitam, kemudian kegelapan di malam hari, itu kan gelap banget itu. Dia mengatakan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Fastajabna lahu. Lalu kami ijabah doanya. Ya. Lalu kami ijabah lahu baginya. Bagi siapa? Nabi Yunus, ya. Wa najaina dan kami selamatkan dia Yunus minal ghammi dari kedukaan. Dari kedukaan, minal ghammi dari kedukaan. Ini maksudnya berarti doa ini tidak hanya khusus untuk Nabi Nuh saja, Nabi Yunus saja, tetapi untuk semuanya, termasuk kita. Kalau kita sedang dilanda duka, suatu masalah, ujian atau apa, dirundung duka karena apa ya misalnya masalah tadi, ya. Maka ya ini ya ucapkan sesering mungkin doa ini, doanya Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin, gitu Pak ya. Wa kadzalika nunjil mu'minin, wa kadzalika dan demikianlah nunji kami selamatkan, kami hindarkan ya al-mu'minin, orang-orang beriman dari kedukaan tadi Pak ya. Jadi Allah selamatkan dengan doa itu ya orang-orang yang beriman dari kedukaan maksudnya ya. Itu Pak, kalau punya utang banyak ya udah Pak, doa ini aja dibaca ya Pak ya, gitu. Yang bisa membayar utang siapa? Allah. Bukan bos, bukan yang rentenir itu malah ngutang itu. Kalau lubang tutup lubang. Yang bisa menutupi, yang bisa mencumponi, memberesi urusan kita itu maksudnya. Lagi-lagi hanya Allah Pak, bukan yang lain. Ya, bukan yang lain. Maka kalau ada apa saja masalah pada diri kita, kembali kepada Allah. Udah, jangan lari Pak, jangan lari kepada Allah. Karena yang bisa memberesin hanya Allah, kok lari dari siapa yang memberesin kalau gitu?
Ya, kan banyak orang yang keluar dari masalah malah menimbulkan masalah baru. Ya. Ya, jangan kemudian terpengaruh dengan simbol kantor pegadaian itu Pak ya. Itu pembohongan publik kalau menurut saya itu. Kantor pegadaian itu apa itu? Motonya itu. Mengatasi masalah tanpa masalah. Lu piye lo mengutang kok. Utang bayar utang. Lo masalah tetap punya utang. Gimana beres masalahnya? Lucu kadang-kadang itu, mengatasi masalah tanpa masalah. Itu moto pegadaian itu begitu. Lucu saya juga lihat. Ya Allah ya Rabbi. Ya. Tapi mau aja masyarakat dibodohin gitu, banyak yang menggadaikan ke sana. Karena tidak ada cara lain kali ya. Padahal sebenarnya ada, yaitu datangi Allah. Minta Allah supaya beri solusi. Masalah kan enggak datangin Allah. Datangi Allah kalau ada masalah gitu. Allah yang beresi. Wa Zakaria itnada rabbuhu, dan ingatlah ya Nabi Zakaria. Itnada ketika dia berdoa rabbahu kepada Tuhannya, Rabbi ya Allah ya Tuhanku, la tadarni, janganlah kau biarkan aku fardan sendirian, wa anta khairul warisin, dan engkau sebaik-baik pewaris. Kita sama-sama mengetahui Pak bahwa Nabi Zakaria itu nabi yang sudah sepuh, istrinya sepuh, mandul lagi. Ya, kisahnya kan begitu, kemarin kita bahas. Berdoa kepada Allah. Ya, pengen punya pewaris, pengen punya keturunan. Ya, padahal dia sudah tua, istrinya mandul lagi. Ya, secara biologis, secara ilmu kesehatan nggak mungkin punya anak, nggak mungkin Pak. Ya, tapi Nabi Zakaria tidak putus asa. Ya, nggak mungkin kan bagi manusia. Ya, bagi Allah mungkin. Ya, Allah ada menciptakan Adam tidak ada bapak, tidak ada ibu, bisa. Apalagi ini sudah ada. Nah itu semangat Nabi Zakaria. Akhirnya berdoa, ya, minta untuk diberi keturunan atau pewaris tadi. Dijabah oleh Allah Pak. Ya, jawab oleh Allah. Fastajabna lahu. Lalu aku ijabah lahu bagi Nabi Zakaria gitu. Ya. Wa wahabna, dan kami anugerahi lahu kepada Zakaria apa? Yaitu Yahya, Nabi Yahya. Ya, kisahnya sama-sama telah kita bahas ya kemarin itu. Apa mungkin saya pengen punya anak tapi mungkin enggak ya gitu. Akhirnya berdoa kepada Allah dan diijabah oleh Allah. Akhirnya Nabi Zakaria diberi anugerah anak namanya Yahya dan juga menjadi nabi. Wa aslahna lahu zaujan, dan kami jadikan istrinya bisa mengandung. Ya, innahum, sesungguhnya mereka kanu yusari'una, adalah orang-orang yang bersegera fil khairat, senantiasa melakukan kebaikan. Wa yata'unana, dan mereka hanya berdoa kepada kami raghodam raghoban wa rahaba, dengan penuh harap dan cemas. Jadi kalau berdoa itu harus penuh harap Pak. Harap ya, berharap banget dikabul, dan cemas tidak dikabul. Harus begitu doa itu. Ya. Itu syaratnya. Wakanu lana khoshi'in, wakanu, dan adalah mereka lana kepada kami khoshi'in, amat sangat khusyuk. Artinya ya serius, khusyuk banget dalam berdoa kepada Allah. Serius, dia percaya banget bahwa Allah akan mengabul doa yang dipanjatkan itu. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita berdoa, ya berdoanya harus semangat, penuh harap, cemas, harap dikabul, cemas jangan sampai kemudian tidak dikabul, ya, dan harus yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu Pak syarat-syarat kalau berdoa kepada Allah. Sebagaimana ya doa yang dipanjatkan oleh para nabi tadi, ya.
Nah itu serius kan. Nabi Yunus itu kalau doa berarti kira-kira serius atau main-main di dalam perut itu? Serius, karena pengen keluar dari situasi gelap itu. Ya, masa kemudian berada di dalam doanya nyantai-nyantai aja? Enggak. Kita pun kalau berdoa serius harus serius. Ya, minta betul kepada Allah. Gitu. Supaya dikabul. Wallahu a'lam bishawab. Bihaqi wal murad, mudah-mudahan ada manfaatnya Pak ya. Ya, sampai ayat berapa ini? 90. Insyaallah nanti pekan depan kita akan lanjutkan kembali. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam.